Matulibalaka syai'un, tidak dituntut darimu sesuatu yang sepadan dengan keterpaksaan, dan tidak ada yang mendatangkan, tidak ada yang lebih cepat untuk mendatangkan anugerah yang sepadan dengan rasa hina dan rasa butuh. Itu maksudnya secara ringkasnya begini. Seseorang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa, dengan keadaan terpaksa, berdoa dalam keadaan terpaksa dan rasa hina dan rasa butuh, maka Allah akan cepat mengabulkan doa orang tersebut. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang kepepet, yang rasa di hatinya itu hina, menghinakan, atau rasa hina di hadapan Allah dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini ada dua makna. Makna yang pertama, doa itu dikabulkan oleh Allah dengan saat seorang hamba bermohon kepada Allah dalam keadaan kepepet. Dan yang kedua, yang sangat cepat untuk menghasilkan atau menghasilkan anugerah Allah itu adalah rasa hina dan rasa butuh. Gampangannya sederhana, contoh ilustrasinya, kalau ada orang sudah kepepet lalu berdoa, bahasa yang lain yang sering digunakan, orang itu kalau dianiaya doanya makbul, kan seperti itu. Orang teraniaya itu kan orang yang sudah tidak punya daya upaya. Orang teraniaya itu seperti orang yang dianiaya oleh orang yang lebih berkuasa, entah itu pejabat, entah itu aparat gitu. Orang-orang yang sudah terpaksa seperti itu kalau berdoa kepada Allah cepat dikabulkan. Nah, saya itu sudah kepepet, tetapi umpamanya saya itu sudah kepepet tapi doa kok belum dikabulkan juga. Ada kemungkinan itu belum kepepet, tetapi dipepet-pepetkan menurut persangkaan dirinya sendiri. Kepepet niku pripun? Yang ekstrim kepepet itu sudah nggak bisa hidup. Saya kalau umpamanya kalau tidak itu berarti saya mati. Nah, ini itu kepepet. Nah, kalau saat dalam kondisi kepepet seperti itu, seseorang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Nah, itu nanti akan diterangkan lebih lanjut ya. Di situ dasarnya itu adalah surat An-Naml ayat 62. Ya nanti. Tapi kita akan membahas dulu apa itu yang namanya kepepet. Ibtirarul abdi, ini Syekh Ibnu Abbad menjelaskan. Ibtirarul abdi, yang namanya kepepetnya seorang hamba, huwa akhassu awsafi ubudiyatihi. Kepepetnya seorang hamba itu adalah sifat khusus penghambaan. Jadi kepepet itu adalah sifat khusus dari kehambaan. Kehambaan menghamba kepada Allah. Seseorang niku hamba yang paling baik kepada tuannya. Ini berbicara tentang hamba ya, atau bawahan yang paling baik kepada seorang atasannya niku hamba sing paling pripun? Ya sing paling nurut toh. Nurut. Sanjane orang itu kalau punya pilihan, ingin nurut apa ingin bergerak beraktivitas dengan kehendaknya sendiri? Masa
Kalau orang jenengan umpamanya disuruh milih, tak paksa apa tak bebaske? Ya bebas, ora ono wong gelem dipaksa janjane. Tapi bagi seseorang yang itu berposisi sebagai seorang pegawai yang punya atasan, maka menurut atasan itu yang paling baik siapa? Yang paling manut dengan aturan pegawai perusahaan. Kalau Anda mempunyai seorang kuda yang paling baik itu kuda yang nurut atau kuda yang sering berontak? Manut toh? Manut, nurut. Itu kondisinya kan terpaksa. Gitu? Wong nurut niku kan terpaksa. Nurut berarti ada yang diturut, berarti bukan kehendaknya sendiri. Nah, begitu juga hamba Allah yang paling baik itu adalah yang nurut kepada Allah, yang selalu terpaksa kehambaannya, atau ya jadi hamba itu ya terpaksa itu dalam pengertian apa yang dilakukan bukan keinginannya sendiri. Seperti sholat itu, jenengan sholat itu keinginan sendiri napa keinginan Gusti Allah? Kehendak Allah. Kita puasa Ramadan itu keinginan sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kita nurut terhadap kehendak Allah. Nah, berarti kita itu adalah orang-orang yang terpaksa dalam pembahasan ini loh. Terpaksa melakukan karena nurut. Dan nurut itu adalah ciri khusus dari seorang hamba. Sini disebutkan ittirarul abdi huwa akhassu awsafi ubudiyatihi. Keterpaksaan atau kepepetnya seorang hamba itu adalah sifat khusus dari kehambaannya. Jadi yang dinamakan kalau seseorang itu kepepet, maka akan dikabulkan oleh doanya oleh Allah. Berarti yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang nurut menghilangkan keinginannya sendiri, mengerjakan keinginan atau kehendak Allah. Gitu? Nah, kalau kemarin saya jelaskan bahwa ayat Allah, firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya akan aku kabulkan, kan begitu toh? Nah, itu Al-Qur'annya ngoten niku. Nah, yang dibilangi berdoalah kepadaku niku sinten? Hambanya Gusti Allah. Ya orang mukmin, orang muslim. Pertanyaannya kemudian kalau dibalik, kalau seseorang itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan masih belum dalam golongan hambanya Gusti Allah. Walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajallu minhu. Walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajallu minhu. Dan karena sifat khusus seorang hamba itu adalah penghambaannya, dinamakan hamba itu karena menghamba. Karena sifat khusus dari seorang hamba adalah menghambanya itu, maka seorang hamba tidak dituntut apapun yang lebih baik kecuali menghamba. Ini memperkuat kalimat-kalimat sebelumnya. Qala Abu Muhammad Abdullah bin Munazil radhiyallahu an. Seorang ulama yang namanya Abu Muhammad Abdullah bin Munazil, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berkata, ala ubudiyatu ar-ruju'u fi kulli syai'in ilallah azza wa jal.
Yang namanya sifat penghambaan itu adalah kembali ar-ruju'u, kembali fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu, ilallah, kepada Allah azza wa jalla, ala haddil intirari, dengan batasan keterpaksaan, sifat terpaksa. Jadi yang namanya sifat menghamba itu adalah mengembalikan atau kembali, selalu kembali di setiap perkaranya kepada Allah. Kalau dijadikan kalimat aktif, jadi setiap seseorang itu mengerjakan sesuatu adalah landasannya atau pertimbangannya adalah Allah. Saya mau minum kopi, saya pertimbangannya apa? Lillahi ta'ala enggak? Ada Allah enggak di situ? Pertimbangannya itu. Saya mau mencari ilmu di pondok pesantren, itu landasannya lillahi ta'ala atau enggak? Ya semua seperti itu. Kalau dijadikan aktif seperti itu, mengembalikan sesuatu, setiap sesuatu itu kepada Allah. Dalam pengertian kita harus melandasi, yang dinamakan seorang hamba itu adalah melandasi segala aktivitasnya, aktivitas lahirnya, aktivitas otaknya, aktivitas rasanya, aktivitas batinnya, itu adalah dilandasi dengan lillahi ta'ala. Mikir mawon karena Allah, ngerasa mawon karena Allah. Nah, saat seseorang sudah bisa seperti itu, maka dialah yang namanya hamba. Napa niku sing namine zikir yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, itu seperti itu. Ya seperti itu. Benar bahwa orang yang mengingat Allah itu adalah ingat dirinya sebagai hamba. Saat berdiri ingat sebagai hamba, saat duduk ingat sebagai hamba, saat berbaring ingat sebagai hamba. Itu artinya segala aktivitasnya selalu ingat dianya adalah hamba. Kalau dia ingat dirinya itu hamba, berarti ingat siapa yang dibekteni, siapa yang disembah, siapa bendoronya atau maulanya. Nah, termasuk mencari kerja, mencari istri, itu sing gede-gede. Mau kan sing cilik-cilik kan. Ngombe kopi itu kan cilik kan. Nah, lillahi ta'ala enggak. Nah, nek kiai-kiai kula niku mulangi, paling enggak ya bar minum itu alhamdulillah. Tetap ada. Mengapa kotoran di dalam perut kita itu nek wis metu kok najis, nek sing nang jero kok ora? Kotoran itu loh Pak, dalam perut ini kan kita membawa kemana-mana toh kotoran, tapi kok gak najis. Tapi begitu keluar sedikit saja dan nempel di tubuh kita, maka dia menjadi najis. Niku sama. Seseorang itu, nah apa nih? Seseorang itu kalau lepas dari kehambaannya, lepas dari lillahi ta'ala, lepas dari Allah, maka dia menjadi najis. Najis. Ilustrasi yang mudah lagi. Kita membuat kursi. Nah, kursi itu lalu kemudian sudah jadi, lalu kita bakar. Pasti kita akan, kursi api-api kan mestinya dipakai duduk, bukan dibakar, apalagi buat ngepruk orang. Makanya begitu. Bukan, fungsi kursi adalah untuk dipakai untuk duduk. Fungsi manusia diciptakan itu adalah untuk menghamba kepada Allah.
Jadi saat tidak menghamba maka tidak sesuai dengan fungsinya. Itu adalah gambaran-gambaran atau contoh-contoh. Wa fihi aidan khasyatal ijabatid du'a. Wa fihi aidan khasyatu ijabatid du'a. Dan kekhususan seorang hamba lagi, kekhususan seorang hamba yang lain itu adalah terkabulnya doanya. Jadi hamba itu mempunyai kekhususan yang namanya menghamba. Nah, yang lain lagi kekhususan seorang hamba itu adalah doanya dikabulkan. Jadi nek wis jenenge seorang kawula, seorang hamba Allah itu akan dikabulkan doanya. Nek diwali ya seperti tadi, kok donga kula mboten kabul-kabul, Pak. Nggih, jangan-jangan belum menjadi hamba. Berarti nek gampangane hambae 10% terkabule ya itu kan entok-entone kita. Tapi sejatinya doa itu Allah berhak untuk mengabulkan untuk siapa saja. Wis dongane wong ora apik wae nek pas Gusti Allah mengabulkan ya mengabulkan. Tetapi Allah mempunyai aturan-aturan. Seperti polisi ini kan mempunyai aturan-aturan yang ada rambu-rambu di jalan. Tapi polisi kan berhak melanggar rambu-rambu itu. Umpamane ya, polisi ini ngawal ambulan, polisi ini ngawal, itu kan melanggar rambu-rambu boleh. Nah, Allah itu sudah mempunyai aturan-aturan, termasuk aturannya adalah nek orang itu sudah menjadi hamba, maka nek ndonga dikabulke. Nah, karena Allah ya sebetulnya Allah berhak saja mau mengabulkan doa siapa. Tetapi kalau dilihat dari sisi kita, maka kalau kita punya doa kok belum panjang belum dikabulkan oleh Allah, periksa dulu kita. Ini menghamba kepada Allah beneran atau enggak. Caranya bagaimana? Lihat doanya. Doa itu untuk apa? Landungane malah biar tidak menghamba Allah, tapi menghamba keinginannya sendiri. Nah itu kan menghamba. Aku ya Allah nyuwun rezeki sing wakeh. Kok nek rezeki sing wakeh aku kan iso ganti motor sing luwih gaya. Nah, luwih gaya itu kan berarti kita mengabdi pada keinginan kita, bukan kepada Allah. Ya sebetulnya tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh gitu loh. Kita itu melihat apakah kita itu sudah menghamba kepada Allah belum? Ya kita lihat doanya itu sendiri. Doanya itu untuk kepentingan menghamba kepada Allah atau untuk menghamba yang lain, menghamba keinginan, menghamba hawa nafsu, menghamba teman, menghamba jabatan, menghamba wanita, dan seterusnya. Nah, lalu rumusnya bagaimana? Ya rumusnya itu kalau doalah untuk kepentingan menghamba Allah. Itu perlu belajar bagaimana? Ya tidak kemudian mudah. Ya Allah, saya itu kan kalau mengganti motor Ninja kan lebih bersyukur kepadamu. Nah, gitu. Nah, itu kan logika dan lisan kita yang berdoa seperti itu. Tetapi sesungguhnya itu kan apa yang kita rasa. Kita itu betul-betul membutuhkan motor Ninja umpamanya untuk betul-betul menghamba atau hanya dalih kita. Nah, yang sulit itu betul-betul dari dalam yang jernih bahwa kita itu betul-betul memohon sesuatu untuk menghamba kepada Allah. Oke.
Jenengan juga harus paham bahwa apa yang kita kaji di Al-Hikam niku adalah kajian untuk meningkatkan setinggi-tingginya pengetahuan kita dan juga meningkatkan kualitas kita. Kalau gini ini nanti kalau disampaikan umpamanya anak SD ya kesulitan nerima. Kita yang sudah paham harus bijak, kita sampaikan bahkan untuk anak SMP mungkin masih susah untuk memahami kayak seperti itu. Maka kitanya yang harus tahu bagaimana kepada siapa dan bagaimana cara mengungkapkannya. Kan ada yang sangat terkenal itu, kalimun nas, kalau tidak salah seperti itu ya. Kalimu, berbicaralah an-nasa kepada manusia biqadri ukulihim, dengan sesuai kadar akalnya. Nah, maka memang kita yang bisa tahu itu ya yang jenengan sudah kuliah, maka akan tahu pola pikirnya SMP, SMA gitu kan. Tetapi kalau anak SMP diminta untuk memahami pola pikirnya, ilmunya anak yang sudah kuliah ya sulit. Nah, maka tembung sing gede ngomong sing cilik itu benar gitu. Ngomong itu ya bisa jadi mencoba meningkatkan sedikit demi sedikit pemahamannya, tidak langsung ditarik langsung. Maka mengaji Al-Hikam itu perlu rada serius, untuk serius. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul mudarra, bukankah kalau bahasa Indonesia itu amman itu adakah adakah siapa atau siapakah yang mengabulkan doanya orang-orang yang kepepet atau terpepet, wayak syifusua, dan membuka kejelekan atau kesusahannya, wayaj'alukum khulafa'al, dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mendapatkan pelajaran dari ini tadi. Nah, ini adalah dasarnya bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang kepepet atau orang-orang yang di dalam keadaan sangat terpaksa, dan Allah juga akan membuka kesusahan-kesusahannya atau menghilangkan kejelekan-kejelekannya. Walau ibtiraru al-matlubu minhu alla yatawahhamal abdu min nafsihi syai'an minal hauli wal quwwati. Walau ibtiraru, adapun rasa kepepet al-matlubu yang dituntut minhu dari seorang hamba, alla yatawahhama, hendaknya seorang hamba tersebut tidak menyangka, alla yatawahhamal abdu, yang hendaknya seorang hamba tersebut tidak menyangka min nafsi, bahwa dirinya syai'an minal hauli wal quwwati, mempunyai andil dalam al-haul. Al-haul itu menghindar dari yang dilarang oleh Allah, wal quwwati, dan dan kekuatan beribadah kepada Allah.
rasa terpepet itu yang dituntut dari hamba adalah hendaknya dia tidak menduga atau mendaku bahwa dirinya mempunyai andil di dalam lepas dari kemaksiatan maupun berbuat kebaikan. Jadi diri kita itu nggak punya andil. Karena apa? Karena ini sangat terkenal kalimat ini ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula itu kan maknanya tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat, wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan taat kepada Allah illa billah kecuali atas pertolongan Allah al-azimi yang agung. Berarti saat kita itu menghindar maksiat itu pertolongannya Allah. Saat kita mengerjakan kebaikan itu pertolongan Allah. Nah, berarti Allah baik sekali toh. Sudah kita itu melakukan taat, ditolong oleh Allah, nanti dikasih pahala. Padahal yang nolong Allah. Gitu. Nah, itu juga menunjukkan la haula wala quwwata illa billah itu atau kalimat hauqalah ini itu adalah sebuah dasar bahwa kita itu tidak mempunyai andil. Nah, kalau masih kroso masih mempunyai andil itu berarti kita itu ya belum sampai tahap ini. Ya, hampir sama saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya itu sampai kejadian kita melakukan kebaikan, sholat umumnya, sholat tahajud umumnya, yaitu atas pertolongan Allah. Ya contoh yang paling sederhana, apa setiap orang yang ingin sholat tahajud kemudian isya sholat tahajud? Enggak kan? Enggak. Berarti belum mendapatkan pertolongan Allah. Nah, bagaimana agar seseorang itu bisa sholat tahajud? Ya nyuwun nang Gusti Allah. Minta, ya Allah anugerahilah saya untuk bisa sholat tahajud. Nah, doa yang sesungguhnya itu adalah satu kesatuan diri kita itu doa. Nek jenengan minta uang kepada orang tua jenengan itu, Bu, Pak, saya minta uang. Yang minta tangannya, mulutnya atau kakinya? Ya keseluruhan diri kita toh. Diri kita keseluruhan itu. Begitu juga saat kita itu bermohon, berdoa kepada Allah itu ya semuanya. Otaknya juga nyumun, rasanya, hatinya, tangannya, kakinya, berarti ya tindakan kita, pikiran kita gunakan untuk nyuwun kepada Allah. Wala yara li nafsihi sababan minal asbab, dan hamba tersebut hendaknya tidak melihat dirinya sebagai sebuah sebab dari banyak sebab. Ya'tamidu alaihi, yang sebab tersebut dijadikan pegangan oleh hamba. Au yastanidu ilaihi, atau dipakai untuk bersandar kepada sebab itu. Oke. Jadi jenengan kalau mendapatkan rezeki dari rezeki, maka jangan mengatakan rezeki itu adalah karena saya bekerja. Karena bekerjalah saya mendapatkan rezeki. Bekerja itu adalah aktivitas ibadah karena Allah memerintahkan bekerja. Rezeki yang ngasih Gusti Allah. Sama waktu kita sakit lalu kemudian kita ke dokter dikasih obat lalu kemudian sembuh, yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan bukan dokter. Kita ke dokter, kita minum obat itu karena perintah Allah.
kita pakai masker, kita pakai 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, makan minum. Nah, 5M itu adalah karena kita taat kepada Allah. Karena itu adalah juga atas dasar ketaatan kita kepada ulil amri ya. Maka kita melakukan 5M itu adalah karena kita taat kepada Allah. Lalu terhindar dari COVID itu adalah anugerah Allah. Begitu juga kita vaksin. Vaksin itu adalah perintah Allah. Bisa nututi toh nggih? Ya karena itu adalah program pemerintah. Sedangkan kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Maka kemudian kita terjaga karena sudah vaksin itu sejatinya kita dihindarkan oleh Allah. Nah, karena gambarannya kan begini, apa setiap orang yang vaksin kemudian pasti terhindar dari COVID? Betul. Apa setiap orang yang kerja pasti dapat uang? Enggak. Jenengan nek ndonga hati-hati. Ya Allah, berilah aku hambamu ini pekerjaan, oleh pekerjaan tapi balik duit gelem ra. Maka mintalah rezeki, jangan minta kerjaan. Nah, itu namanya ar-ruju'u fi kulli syai'in ilallah azza wa jalla. Kita tidak boleh gitu, di dalam kelas ini ya. Kelas ini kita tidak boleh menyandarkan apapun itu kepada hasil usaha kita. Wah, aku biyen niku ora ndonga, ora dadi kaya ngene. Salah. Karena apa? Kita berdoa ini janjane yang menghendaki siapa? Gusti Allah. Kita ditolong oleh Allah untuk berdoa. Gusti Allah yang mengabulkan. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ikhtiar manusia, entah itu untuk sembuh dari penyakit, untuk mendapatkan rezeki dari Allah, itu hendaknya ya, tidak hanya melihat satu ayat saja, tapi coba lihat secara komprehensif. Contoh, manusia itu dalam menangani COVID ini ya, dalam menangani COVID ini. Ya. Allah itu memerintahkan kita untuk mencari obat. Bagaimana sih mencari obat? Tapi jangan lupa juga berdoa. Itu kan? Doa ada aturannya sendiri yang seperti tadi. Nah, saat ikhtiar mencari obat, vaksin atau apapun namanya, itu juga punya aturannya sendiri. Nah, bagaimana cara kerja sistem untuk mencari obat atau mengembangkan vaksin itu? Ya pakai sunnatullah. Sunnatullah itu hukum-hukum Allah yang sudah diletakkan di alam semesta ini. Nah, hukum-hukum yang ada di alam semesta ini umpamanya yang sering saya contohkan, ya kalau ada kertas kering disumet dengan korek ya akan terbakar. Tetapi siapa yang membuat api itu mampu membakar? Kan Allah. Allah juga yang menghendaki untuk terbakar kan. Jadi ada satu sisi itu kita berdoa ada aturannya, satu sisi ikhtiar itu juga ada aturan-aturannya. Jadi itulah yang kemudian menjadi kita itu
komprehensif, tidak hanya satu sisi saja. Satu sisi itu umpamanya begini, ikhtiar saja, usaha saja tanpa doa, maka kita agak jauh dari Allah. Kemungkinan kebanyakan orang ya, nuwun sewu, orang-orang yang di barat yang kalau kerja sampai menghalalkan segala cara, kerja nggak punya waktu untuk ibadah. Nah, hal seperti itu karena tidak ingat Allah. Tetapi ada orang yang dungo banyak-banyak, tetapi lupa. Dungo itu kan diperintah Gusti Allah, tetapi lupa dengan ayat-ayat perintah Allah yang lain, bahwa harus tawakal, bahwa harus sabar, harus syukur, harus kerja, itu kan perintah Allah juga. Itu sering-sering seperti itu. Nah, kalau gambaran orang-orang yang seperti itu tadi yang kita ceritakan itu seperti apa? Wa yakunu bimangzilatil ghariqi fil bahri. Maka hamba yang seperti itu tadi bimangzilatil ghariqi, seperti orang yang tenggelam. Tenggelam fil bahri, di lautan. Audhali, atau orang yang tersesat, fil taihi, di padang pasir, al kifari, yang sepi atau yang kosong. La yaro ligiyasihi illa maulahu, yang tidak melihat ligiyasihi, melihat adanya pertolongan, illa maulahu, yang tidak melihat penolong, illa maulahu, kecuali bendorone hamba atau kecuali Tuhannya. Jenengan bayangkan, jenengan itu di tengah laut mempunyai sampan sendiri, tiba-tiba sampan Anda pecah lalu tenggelam. Orang ono HP, orang ganggu pelampung penyelamat, terus badai gitu. Sing disebut sapa? Ya wis Gusti Allah ta. Nah, seperti itu. Kondisi seperti itu adalah gambaran yang seharusnya tidak hanya kita, suasana itu tidak hanya pas waktu seperti itu, tapi setiap saat gitu loh Pak. Dong ya. Kondisi kita seperti tenggelam, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah itu, kalau bisa, yang bagus, yang berkualitas adalah itu adalah kondisi setiap saat kita. Ora kudu ngenteni ngono kuwi ya Pak. Ora kudu ngenteni ngono. Iku gambarane ngono. Kudune setiap saat itu kita itu hanya Allah, Allah, Allah. Lah seperti saya dan santri-santri yang lain, teman-teman saya, itu kan diajari oleh kiai kami, Mbah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, itu kan nyebut asmone Gusti Allah nang ati. Setiap saat diajari begitu, dipelajari. Allah, Allah, Allah. Itu kalau dilanjutkan begitu, kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya minta tolong kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, Allah. Nah, tapi yo angel enggak? Yo angel Pak. Untuk duit karo gak ndek duit itu beda ya. Berarti kan sing ngandalke duit. Bukan ngandalke Gusti Allah. Kudune wong duwe duit karo gak duwe duit iku padha. Wong iki lho. Duwe kanca gak duwe kanca apa? Padha. Semua itu ukurannya adalah salah satu cara untuk menghikmati itu gambarannya seperti tadi. Tapi nek jenengan iki pengin berlatih, ya berlatihlah
ya berjalan sendirian di tengah kesepian atau di tengah hutan gitu, nggak ada orang lain gitu. Nanti itu kan rasanya ya wis pokoknya ya wis apa mana sing nolong koncoku ae ora ngerti kok aku nek nang kene. Ya seperti di padang pasir atau tenggelam tadi loh. Yes. Nanti lah esok nyebut ya Allah. Nah, mungkin itu juga yang di dinamika atau kondisi jiwa atau hal seseorang yang nyoba nyepi-nyepi itu loh Pak, membangun seperti itu. Niatnya adalah mempelajari membangun rasa tawakal, rasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Niatnya itu, caranya nyepi-nyepi itu. Nek niate nyepi-nyepi ben ketemu sing biasa nang sepi-sepi, ya beda entuke, Pak. Entuke paling ya ditemoni. Ditemoni sing gawe reksa. Nang kene ndelok apa lele. Mas Mbah, yo kayak Mas. Ya wis rampung oleh Mas. Nek ketemu sing esuk ngekeki Mas. Nah nek ketemu karo sing ganggu dileboni, wah dadi kesurupan, dadi wong edan, gak mari-mari ngono sing ngoten iku. Nah, maka yang paling bisa menjaga kita itu adalah niat lillahi ta'ala itu. Wala yarju linajatihi min halakatihi akadan, dan tidak berharap keselamatannya dari kerusakannya, berharap ke siapapun siwahu kecuali kepada Allah. Nah, niku yang sulit selama ini kalau saya amati, saya pelajari. Yang paling sulit itu adalah saat memadukan itu dengan perintah Allah untuk ikhtiar. Kita mempelajari untuk bergantung kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Nah, sementara Allah juga memerintahkan kita berikhtiar. Bahkan ikhtiar itu dalam bentuk hutang saja kantuk toh. Menang Al-Qur'an berarti oleh hutang itu. Nah, saat seseorang itu menggabungkan antara ikhtiar yang lain-lain tadi itu dengan rasa pasrah tadi, maka hasilnya itu adalah hasilnya itu adalah bahwa dia itu melakukan ikhtiar itu sejak awal adalah karena Allah memerintahkan. Tidak setiap ikhtiar juga menghasilkan apa? Wong ketoke wong sugih wae diutangi kadang-kadang malah ora oleh ta. Sing ketoke kanca duwe duit ngono kadang-kadang diutangi malah ora oleh. Berarti siapa yang menggerakkan seseorang itu mau memberikan kita hutang? Nek ikhtiare hutang loh. Berarti lagi-lagi kan Allah. Berarti kita melakukan ikhtiar itu adalah juga ya hanya perintah Allah gitu. Ikhtiar itu berhasil atau enggak gitu. Ya. Itu kita pasrah, berarti kan pasrah ketemu pasrah yang tadi gitu. Berarti ya itulah kepasrahan. Wa qala ba'dul 'arifin, sebagian seorang dari orang-orang yang ahli ma'rifat itu dawuh berkata begini, al-mudtarru alladzi yaqifu baina yaday maulahu fayarfa'u yadayhi ilaihi bil mas'alati fala yara bainahu wa bainallahi hasanatun. Oh, ternyata panjang. Berarti panjang ya insyaallah pertemuan berikutnya ya. Ini kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka min faratuhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.